Halo semua, balik lagi di SBB Channel. Di video ini saya akan membahas tentang film A Quiet Place yang perlu kalian tonton. Tapi sebelum itu jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus bisa upload tiap harinya. Langsung saja ke videonya. Berawal dari tahun 2020, sebagian besar populasi manusia dan hewan di bumi telah dimusnahkan oleh makhluk luar angkasa yang tidak dapat melihat. Makhluk itu menyerang apapun yang mengeluarkan suara, memiliki pendengaran yang sangat peka, dan kulit berlapis baja yang tidak bisa dihancurkan. Keluarga Abbott, istri Evelyn, suami Lee, putri Regan yang tulis sejak lahir, dan putra Marcus dan Beau diam-diam mengais persediaan di kota terpencil. Tanpa alas kaki saat berada di tempat terbuka, keluarga berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Beau yang masih berusia 4 tahun tertarik pada mainan pesawat ulang-alik bertenaga baterai, tetapi Lee membawanya pergi karena kebisingan yang ditimbulkannya. Regan mengembalikan mainan itu ke Beau, yang juga mengambil baterai yang dikeluarkan ayahnya. Beau mengaktifkan mainan itu ketika keluarganya sedang berjalan pulang saat menyeberangi jembatan, memberikan lokasinya kepada makhluk terdekat yang membunuhnya sebelum Lee dapat menyelamatkannya. Setahun kemudian, Regan berjuang dengan rasa bersalah atas kematian kakaknya. Evelyn memasuki tahap akhir kehamilan, dan Lee tanpa hasil mencoba melakukan kontak radio dengan dunia luar. Lee mencoba mengupgrade implan koklea Regan dengan amplifier miniatur yang dipulung untuk memulihkan pendengarannya, tetapi perangkat tersebut tidak efektif. Kemudian Lee membawa Marcus ke sungai terdekat dengan air terjun besar untuk mengajarinya cara memancing, sementara Regan meninggalkan ibunya untuk mengunjungi tugu peringatan. Lee menjelaskan kepada Marcus bahwa mereka aman dari makhluk itu jika ada suara yang lebih keras dan konstan, karena suara menutupi suara mereka dan tidak menarik makhluk. Marcus kemudian mengungkapkan bahwa Regan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Beau dan membutuhkan ayahnya untuk mengatakan kepadanya bahwa dia masih mencintainya. Evelyn melahirkan. Saat berjalan ke ruang bawah tanah mereka, dia tidak sengaja menginjak paku yang terbuka dengan kaki kanannya. Dalam kesakitan, Evelyn sengaja menjatuhkan bingkai foto kaca, memberitahu makhluk di dekatnya. Evelyn membalik tombol yang mengubah lampu eksterior rumah menjadi merah sebagai sinyal bahaya bagi yang lain dan berjuang untuk tetap diam selama kontraksi. Sampainya di pertanian dan melihat lampu, Lee menginstruksikan Marcus untuk menyalakan kembang api sebagai pengalihan perhatian. Sesampainya di rumah, Lee menemukan Evelyn bersembunyi di kamar mandi dengan putra mereka yang baru lahir, dan bersama dengan Evelyn berjalannya ke ruang bawah tanah, kedap suara improvisasi mereka. Lee pergi untuk mencari anak-anak lain, berjanji pada Evelyn bahwa dia akan melindungi mereka. Evelyn kemudian tertidur dan segera terbangun untuk menemukan bahwa gudang bawah tanah dibanjiri dengan air dari pipa yang rusak dan bahwa makhluk telah menemukan jalannya ke dalam persembunyian ruang bawah tanah. Regan bergegas kembali ke pertanian, berlindung di atas silo biji-bijian bersama Marcus, menyalakan api untuk memberitahu ayah mereka
tentang keberadaan mereka. Namun mereka kehabisan cairan korek api dan api mati sebelum bisa menarik perhatian Lee. Sebuah pintu pakat tiba-tiba terbuka dan Markus jatuh ke dalam silo. Suara pintu yang jatuh mengalihkan perhatian makhluk yang sedang mengintai Evelyn dan menargetkan Markus dan Regan. Regan yang melompat setelah Markus tenggelam ke dalam jagung dan hampir mati lemas, tetapi Markus menyelamatkannya. Impian koklea Regan beraksi terhadap kedekatan makhluk itu dengan mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi yang membuatnya menjauh. Anak-anak melanjutkan melarikan diri dari silo dan bersatu kembali dengan ayah mereka. Makhluk itu kembali menyerang dan melukai Lee, sementara Markus dan Regan bersembunyi di truk pick-up. Setelah melihat ayahnya terluka, Markus berteriak secara impulsif, menarik makhluk itu ke truk. Lee memberi tanda kepada Regan bahwa dia selalu mencintainya sebelum berteriak untuk menarik makhluk itu dari anak-anaknya. Makhluk itu mendengar suara Lee, menyerang dan membunuhnya. Regan dan Markus menggulingkan truk menuruni bukit untuk melarikan diri dan bersatu kembali dengan Evelyn dan bayinya di rumah pertanian. Saat makhluk itu kembali, Regan yang menyadari bahwa suara yang dibuat oleh implan membuat makhluk itu stres, menyalakan kembali perangkat itu dan meletakkan di mikrofon terdekat, memperkuat umpan balik. Disorientasi menyakitkan, makhluk itu memperlihatkan daging di bawah kepalanya yang berlapis baja, memungkinkan Evelyn untuk menembaknya secara fatal dengan senapan. Keluarga tersebut melihat monitor CCTV menunjukkan dua makhluk yang tertarik oleh suara ledakan senapan yang mendekati rumah. Dengan pengetahuan yang baru mereka peroleh tentang kelemahan makhluk itu, anggota keluarga mempersenjatai diri dan bersiap untuk melawan. Oke, mungkin itu dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan cerita dan penyebutan nama pemain dan karakternya. Terima kasih sudah menonton. Break.